Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bernyanyi bersorak bagi kebesaran-Mu Tuhan. Bapa, di siang hari ini Tuhan anak-anak-Mu berkumpul. Ingin duduk diam mendengarkan kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Agar firman yang diperdengarkan Tuhan, Engkau laksanakan sehingga bertumbuh menjadi saksi dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Agar setiap kata-kata yang keluar itu oleh karena firman-Mu saja Tuhan. Berkati hamba Tuhan. Biar segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Semua yang mau mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan katakan amin. Yes Lord. Haleluya. Terima kasih buat WL, singer, pemain musik. Terima kasih. Luar biasa ya. Di siang hari ini Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan memperdengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu, temanya adalah tertanam dan bertumbuh. Wah, sebenarnya waktu 1 bulan yang lalu Om Robert udah info untuk mempersiapkan di tanggal ini bawa firman. Sebenarnya mau bawa firmannya berbeda Bapak Ibu Saudara tentang pribadi yang menyenangkan Tuhan. Tapi rupanya setelah 1 minggu setelah mau ibadah, rupanya Tuhan kasih remanya berbeda, akhirnya berubah. Ya, jadi ada sesuatu yang mau Tuhan bagikan tentang apa itu tertanam dan bertumbuh. Rupanya ini penting banget untuk kita benar-benar mengerti tentang keadaan dunia ini dan apa yang harus kita lakukan ke depan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Khususnya anak muda dan kita semua yang ada di sini dan yang ada di YouTube Bapak Ibu Saudara. Kita akan buka ayat pertamanya dulu. Kita akan buka di dalam Mazmur 92 Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 15 ya. Firman Tuhan berkata, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan, dikatakan demikian. Orang benar, pertama dikatakan di dalam ayat 13, dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Perhatikan kata orang benar pohon kurma. Bapak Ibu, nanti kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dikatakan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat ke-14 dikatakan, 14, mereka yang ditanam. Wah. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15 dengan cepat dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, perlu dewasa ini kita pahami apa itu tentang tertanam dan menjadi bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ini adalah Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah syarat mutlak untuk kita masuk pada perjamuan anak domba. Wow. Saya waktu merenungkan dan saya berdoa Tuhan, dan kita akan lihat Tuhan apa sih, rupanya begitu banyak firman yang Tuhan mau berikan kepada kita tentang apa itu tertanam dan bertumbuh. Rupanya Bapak Ibu, ini adalah syarat mutlak untuk kita masuk dalam perjamuan anak domba. Kalau kita
baca di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan ke-9, Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Dikatakan demikian. Wahyu 19 ayat 7 sampai dengan 9 dikatakan begini. Multimedia bisa bantu kakak? Ya, dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak, ya, dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah disiapkan. Dikatakan pengantinnya telah disiapkan. Next. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Tadi kita udah baca, dikatakan orang benar, ya kan? Dia harus memakai baju putih yang berkilau-kilau, yang bersih. Ya, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Satu lagi ayat yang 9 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang di perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Diulangin kembali, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, bahwa dikatakan di ayat Mazmur tadi, dikatakan orang benar, berarti orang yang masuk dalam kumpulan, orang yang di dalam kebenaran Tuhan dan yang mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam Mazmur dikatakan orang benar akan bertunas. Sedangkan di dalam firman Tuhan, kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan di dalam Yohanes, ya, tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 12 ayat 13, kakak akan bacakan, kita akan bermain dengan ayat, karena firman Tuhan hari ini akan memperdengarkan beberapa firman Tuhan. Dikatakan gini, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, ya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Wow. Berarti penting ketika kita berbicara orang benar, itu berbicara tentang seluruh kebenaran Bapak Ibu. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari semua yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 48, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, firman Tuhan, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Wow. Nah, Bapak Ibu, perlu kita perhatikan, dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras, bahkan dikatakan mereka akan ditanam di baitnya Tuhan. Apa itu tertanam di baitnya Tuhan, Bapak Ibu? Kalau kita katakan, Kak, apa sih Kak itu tertanam? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat 13, itu ada pohon kurma. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Mazmur tadi 92, itu dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Ya. Kenapa dikatakan bertunas seperti seperti pohon kurma, Bapak Ibu? Karena gini Bapak Ibu, firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Jadi sebelum ada
penelitian, orang ahli dan lain sebagainya mereka meneliti, firman Tuhan sudah mendahului bahwa pohon kurma ini spesial dari pohon-pohon yang lain, Bapak Ibu. Ya, pohon kurma itu tidak seperti pohon ditanam seperti jagung yang tanahnya digembur dulu. Ya, tanahnya diberikan pupuk dan lain sebagainya. Ya, pohon kurma ini tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi pohon kurma, Bapak Ibu, pohon kurma itu tumbuhnya, kalau Bapak Ibu tahu, itu ada di padang pasir. Benar ya? Ada di padang pasir, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita lihat di sini ada gambar, tadi kakak udah kasih gambar pohon kurma. Nah, Bapak Ibu, ini pohon kurma, dia ditanam di padang pasir, ada satu lagi fotonya. Bapak Ibu, ini gersang sekali. Ya. Jadi pohon kurma itu tumbuhnya di padang pasir, lalu dia enggak ditanam sekedar lempar lalu jadi, enggak. Posisi dalam bijinya, benihnya Bapak Ibu, itu akan digali tanah, ya, dimasukkan bijinya, lalu atasnya itu pasti akan ada tumpukan batu. Gambar yang pertama. Mirip-mirip lah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia ada di tumpukan batu. Ketika dia bertunas, Bapak Ibu, itu akarnya itu merambat ke dalam, terus masuk ke dalam sampai dia menemukan mata air. Jadi kenapa Tuhan kasih gambaran pohon kurma Bapak Ibu? Kalau di padang gurun, kalau kita tahu, itu kalau siang itu pasti panasnya minta ampun. Ya. Tapi kebalikan, kalau malam itu dinginnya minta ampun, Bapak Ibu. Nah, bagaimana pohon kurma itu bertumbuh? Kenapa orang benar itu dikatakan seperti pohon kurma? Bahwa pohon kurma itu bertumbuh, dia akan merambat, dia akan terus masuk ke dalam dan terus mencari mata air. Bahwa dia sampai menemukan, lalu ketika dia menemukan dia akan bertumbuh dan batu yang di atasnya itu lama-lama akan terguling. Wow. Bapak Ibu, demikian kita orang benar. Ini digambarkan seperti pohon kurma. Kita seperti tertanam pada sebuah tanah kudusnya Allah. Bapak Ibu Saudara. Dan ditekan oleh himpitan batu kehidupan agar keluar sebuah akar, merambat, mencari mata air, haus, lapar, terus menginginkan sampai menemukan kedalaman. Inilah yang dikatakan tertanam, masuk, dan berkembang untuk terus bertumbuh mencari pada mata air kehidupan. Wow. Bapak Ibu, penting sekali. Bahwa setiap anak-anak Tuhan akan masuk pada sebuah masalah yang mendewasakan kita. Pengenalan kita sama Tuhan. Perlu kita tahu bahwa, oh Kak, aku kan anak Tuhan. Maunya hidupnya ya pasti ada perlindungan Tuhan. Tuhan pasti lindungin. Tapi dilindungi kalau kita terus berjalan di dalam padang pasir Tuhan. Kita akan mengenal jalan-jalannya Tuhan. Dari setiap permasalahan kita, pergumulan kita akan mengenal. Sampai kita terus di dalam pergumulan kita mencari kebenaran firman Tuhan. Terus kita belajar dan akal budi kita diperbarui. Dan kita menemukan mata air itu. Bapak Ibu, perlunya kita tertanam. Wow. Wahyu 7 ayat 17, Bapak Ibu,
dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka. Ya. Dan akan menuntun kita, dituntun. Dikatakan menuntun mereka ke mata air. Wow, ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bapak Ibu, perlu dikatakan di ayat 14, dikatakan mereka akan tertanam di baitnya Allah. Dan mereka seperti pohon kurma yang ditanam. Artinya mereka terus mencari mata air. Mereka mencari apa? Kebenaran firman Tuhan. Wow, Bapak Ibu. Wahyu 21 ayat 6 dikatakan demikian. Firman Tuhan berkata, Wahyu 21 ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus. Perhatikan. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Bapak Ibu Saudara. Wah, rupanya dalam sekali Bapak Ibu. Ketika kita digambarkan seperti pohon kurma. Pohon kurma itu kalau ditanam dia di padang pasir. Kalau kita lihat gundukan tanah Bapak Ibu hari ini. Itu anginnya kencang, besok bisa ada di sana Bapak Ibu. Kita ada di tengah dunia yang tidak menentu. Kita berada di sesuatu yang tidak kita pastikan Bapak Ibu. Tetapi kita ingat. Kita harus tertanam di baitnya Allah. Seperti pohon kurma yang akarnya masuk, merambat terus ke dalam sampai dia menemukan mata air kehidupan. Wow. Haleluya Bapak Ibu. Kita akan percepat Bapak Ibu Saudara. Ada 3 pertumbuhan dalam Alkitab. Bapak Ibu, kalau kita sudah tertanam di dalam baitnya Allah, kalau di Alkitab kita akan belajar ada 3 pertumbuhan. Ya, pertama bertumbuh secara iman. 2 Korintus 10, tadi kita udah belajar tentang tertanam, lalu sekarang kita sedikit mengulas tentang bertumbuh. Kita baca di 2 Korintus 10 ayat 15, dikatakan demikian, firman Tuhan, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja, yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, dan kami ya kan akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Di situ dikatakan apabila imanmu makin bertumbuh, iman harus bertumbuh. Wah. Kedua, pertumbuhan pengetahuan. Ketika kita tertanam di baitnya Allah, kita udah belajar bagaimana tadi bahwa pertumbuhan itu ketika kita bisa bertumbuh kita harus tahu kita ditanamnya di mana dulu Bapak Ibu. Kita ditanam di baitnya Allah, di baitnya suci Allah sampai Tuhan dikatakan aku akan menuntun engkau ke mata air kehidupan. Wow. Tadi kita berbicara tentang bagaimana tertanam, lalu tadi juga bertumbuh secara iman, kita harus juga bertumbuh secara pengetahuan. Di dalam Kolose 1 ayat 10 dikatakan demikian, firman Tuhan dikatakan gini, sehingga hidupmu layak di hadapannya
serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan. Ya, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Kita dibawa masuk dalam pelataran Tuhan, kita bertumbuh di dalamnya, lalu kita belajar tentang pertumbuhan iman, kita belajar juga tentang pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Penting Bapak Ibu, karena kan tadi Kakak udah bilang di awal, bahwa tertanam dan bertumbuh itu adalah syarat untuk kita masuk kepada perjamuan anak domba. Karena apa? Kita dilayakkan, kita dikuduskan, kita dimurnikan, kita dibersihkan, kita dituntun, kita dibawa. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang ketiga, pertumbuhan dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Dikatakan firman Tuhan, kita akan bermain firman. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, dalam pertumbuhan kita, ya, ada 3 hal yang kita harus mengerti ketika kita ditanam di baitnya Allah. Kita harus bertumbuh secara iman, kita bertumbuh secara pengetahuan, kita bertumbuh juga dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Wow. Firman Tuhan berkata, lalu bagaimana Kak cara bertumbuh dalam hal kita melakukan hidup hari lepas hari, Bapak Ibu, Saudara. Bagaimana cara bertumbuh dalam hal kita mengenal tentang apa itu hidup dalam kebenaran, bagaimana Kak cara mengenalnya, bagaimana Kak cara untuk melakukannya? Pertama, Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 3, firman Tuhan berkata, Satu Petrus 2 ayat yang ketiga, dikatakan gini, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Maksudnya apa Kak? Perhatikan. Maksudnya gini, bagaimana kita bisa bersyukur? Itu adalah kunci untuk dapat mengecap kebaikan Tuhan. Wah. Bagaimana cara untuk bertumbuh? Bagaimana cara untuk kita mengenal bahwa kita bertumbuh di dalam Tuhan? Kita mengecap kebaikan Tuhan dalam segala hal. Mengucap syukur. Pernahkah di hati kita? Di hal sedikit saja. Misalnya bangun pagi, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Masih bisa gak kita, Tuhan terima kasih Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan. Pernah gak Bapak Ibu Saudara, gak ada duit, mungkin cuma ada makanan sedikit, nasi kemarin. Lalu tetap mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Ada gak koreksi di dalam hati? Mengucap syukur Bapak Ibu. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dalam segala hal. Wow. Hari ini kita belajar bagaimana kita terus mau bertumbuh
di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mengecap segala yang kita terima daripada Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau dahsyat. Bisa gak kita rasakan kebaikan Tuhan dan kita rasakan bahwa Tuhan itu dekat sama kita dan kita tidak menyia-nyiakan apa itu pemberian yang daripada Tuhan. Bahwa kita benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Wow. Yang kedua, bagaimana cara untuk bertumbuh? Masih tetap di 1 Petrus 2 ayat yang ke-1. Ini penting sekali. Bagaimana kita caranya untuk bertumbuh? Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Firman Tuhan berkata bagaimana cara bertumbuh, yaitu buang dosa-dosa kita, dosa sekarang, dosa masa lalu, buang. Karena itu adalah menghambat kita bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 2 itu dikatakan karena itu buanglah segala kejahatan. Ya, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, Bapak Ibu Saudara, itu kita buang di dalam diri kita. Artinya kita tinggalkan dosa-dosa kita, dosa masa lalu kita, dosa yang masih kita pelihara, bahkan dosa yang kita nggak pernah tahu. Emang ada dosa yang nggak pernah tahu? Ada. Kalau dosa itu sudah menjadi bagian gaya hidup, itu nggak tahu bahwa itu berdosa. Misalnya berbohong. Yang simpel-simpel aja. Bro, gua OTW. Padahal masih di rumah, coy. Masih bobo, aduh. Nanti udah ini nih, udah terlambat, lagi jalan OTW, ditelepon lagi temannya. Bro, sorry, hujan badai. Banyak banget alasannya. Bohong sama mama, papa, ini hal yang simple-simple aja ya. Yang dosa yang kadang-kadang kita nggak sadarin, tapi itu rupanya dosa Bapak Ibu. Kalau kita lagi ngomong sama orang tua, kamu janganlah keluar malam, ini udah jam segini. Ah, mama tahu apa? Kayaknya kan biasa. Sedangkan firman Tuhan berkata, hai anak-anak taatilah orang tuamu. Dosa. Tapi kan nggak sadar kadang-kadang. Dosa yang kadang-kadang kita nggak, Kak dosa aku nggak tahu. Ketika kamu dimarahin orang tua atau kamu sedang berselisih dengan teman dan kamu meledak-ledak. Kamu marah tiba-tiba, kesel. Tidak bisa terkendali. Hati-hati. Itu yang nggak kelihatan. Makanya dikatakan buanglah segala kejahatan, tipu tuh. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Wow. Inilah cara untuk kita bertumbuh. Selebihnya kalau kita belum buang segala sesuatu yang masih menghalangi kita kepada kebenaran firman kita. Dan kita masih berani membentrok-bentrokan firman Tuhan dengan keadaan dosa yang kita lakukan. Gak akan bisa bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus benar-benar minta ampun sama Tuhan. Hidup dalam kebenaran, jangan tobat habis bertobat kumat lagi. Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar buang dosa. Itu cara bertumbuh. Yang pertama kita bisa menikmati, dikatakan kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara. Yang kedua buang dosa.
Itu cara untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu yang terakhir dikatakan, bagaimana cara untuk bertumbuh, Kak? Cara yang terakhir adalah di dalam 1 Petrus 2 ayat 3, masih di ayat yang sama, Bapak Ibu. Kita baca kebenaran firman Tuhan. Dikatakan gini, ayat 1 Petrus 2 ayat yang ketiga. Dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Dan jadilah sama seperti bayi yang lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Yang ketiga dikatakan bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu Bapak Ibu, itu menginginkan susu yang murni. Dikatakan susu yang murni di dalam kebenaran firman Tuhan adalah susu yang dikatakan rohani. Apakah? Firman Tuhan. Dikatakan bahwa kita harus mengingini seperti bayi yang terus mencari, yang terus ingin. Seperti bayi yang ingin susu murni, dikatakan yang rohani, dikatakan kita terus belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Wah. Kita belajar bagaimana tadi tentang tertanam dan bertumbuh. Ya. Bapak Ibu, karena ini adalah syarat untuk kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar tertanam dulu di baitnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bertumbuh secara apa? Tadi kita udah belajar tentang bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Wow, bagaimana kita membuang dosa-dosa kita dan bagaimana yang ketiga kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kesaksian, Bapak Ibu Saudara, di luar negeri. Ada anak yang namanya Cassandra. Mungkin udah pernah dengar kesaksian tentang Cassandra, bahwa dia hidup kepada keluarga yang broken home. Ya, dia hamil di luar nikah, lalu ibunya setelah lahir, ibunya meninggalkan dia, lalu dia diasuh sama om sama tantenya. Bapak Ibu Saudara. Jadi Cassandra ini hidup di dalam tidak mengenal orang tua. Ya. Dia hidup bertumbuh di dalam usianya yang masih balita, yang masih kecil Bapak Ibu, dia bandel sekali sehingga keluarga dari tante mamanya ini nggak bisa mengurus, akhirnya dia ditaruh di pemerintahan. Ditaruh pemerintahan nggak bisa sampai dia keluar ya, dia kenal dengan gangster, Bapak Ibu. Ya, dia penjual narkoba. Ya, dia gemuk badannya. Lalu dia punya penyakit epilepsi, dia punya kanker rahim. Bapak Ibu, itu masih muda, Bapak Ibu. Saudara. Dia kalau makan, dia nggak bisa makan, dia kalau makan gula, permen itu makan sehari mungkin bisa sekilo, dia makan, dia suka sekali. Ya, di luar negeri sana ya dia berantem sama dua pemudanya tewas sama Cassandra. Lalu dia dimasukin karena umurnya masih 15, dia dimasukin ke rehabilitas. Ya. Lalu karena umurnya belum siap untuk didakwa, karena di sana umur 17 baru dihakimi, dia mesti di karantina.
Lalu ada pendeta, Bapak Ibu Saudara, namanya Yakub dan istrinya Lulu. Dia bikin gereja di daerah sana. Jemaatnya Bapak Ibu Saudara cuman 2-3 orang. Lalu dia bertanya, Tuhan, kenapa enggak bertumbuh-tumbuh? Tidak ada orang yang mau datang, tidak ada orang yang mau beribadah. Lalu satu ketika dia berdoa, lalu Tuhan bilang bahwa kamu harus memperkenalkan firman Tuhan, kasih Tuhan kepada seluruh dunia. Bagaimana caranya Tuhan? Dia nggak tahu caranya. Lalu satu ketika dia pergi ke rehabilitas dan dia ketemu sama Cassandra, berantakan hidupnya. Ya. Lalu dia dilayani, dia ngomong-ngomong. Lalu satu ketika istrinya bilang bahwa Tuhan suruh angkat dia menjadi anak asuh. Wow. Dengan pergumulan, ya, dengan silsilahnya dia bagaimana dia membunuh orang, bagaimana dia ikut dalam gangster, bagaimana hidupnya yang hancur, dia ada penyakit, Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka berdoa dan rupanya suaminya dapat juga bahwa dia harus bawa Cassandra untuk mengenalkan dia kepada firman Tuhan. Ketika itu ambil keputusan, akhirnya dibawa, direhabilitas kepada 2 orang tua ini Bapak Ibu Saudara. Setiap hari piring dilempar, setiap hari berantem, setiap hari dipukul-pukulin. Yosef tetap sabar dan istrinya tetap sabar, lalu dia mengajarkan terus kebenaran firman Tuhan. Terus tertanam Bapak Ibu Saudara. Terus bertumbuh, dia berikan kasih sayang. Rupanya apa yang terjadi? Lama-kelamaan Cassandra berubah. Dia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dia merasakan kasih Tuhan, dia merasakan belayan Tuhan. Dia menemukan Bapa di dunia seperti Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan dimasukkan, tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan bertumbuh Bapak Ibu. Cassandra bertumbuh dan dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu. Lalu tibalah waktunya dia diperiksa karena dia ada sakit epilepsi. Dia kanker rahim. Bapak Ibu Saudara. Waktu dia diperiksa Bapak Ibu Saudara. Semua penyakit di dalam tubuhnya hilang lenyap. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Firman Tuhan berbicara. Tidak hanya dalam kehidupannya saja Bapak Ibu diperbaiki. Bahkan segala sesuatu yang orang lihat di mata, enggak mungkin dia berubah, enggak mungkin dia sembuh. Kalau dia ditanam di baitnya Tuhan, dia mengecap kebaikan Tuhan, kan tadi kita mengecap. Dan dia belajar firman Tuhan, Bapak Ibu, wow. Bahkan waktu itu, waktu dia cek rumah sakit, ada ibu-ibu yang tangannya patah. Lalu dia samperin, ibu, apakah ibu mau sembuh? Ya mau dong. Mau gak ibu saya doakan supaya sembuh? Emang bisa? Bisa, aku punya Tuhan. Bapak Ibu, begitu dia doain Bapak Ibu, tangan yang patah itu tiba-tiba bergerak dan bunyi mengalami miracle kesembuhan. Wow, hidupnya dipulihkan, diperbarui, akal budinya diperbarui, hidup di dalam kebenaran. Dia tertanam di dalam baitnya Allah. Lalu bagaimanakah kita bisa tertanam? Masuk. Terus
mencari tadi mata air kehidupan. Ada di manakah? Ada di komsel-komsel. Ada di kompak komunitas berdampak. Masuk ke dalamnya. Masuk di dalam youth. Masuk ke dalam dewasa muda, masuk di dalam pendoa, masuk di dalam asyir, masuk ke dalam guru-guru sekolah minggu, masuk kamu terlibat di dalamnya. Bahkan anak-anak sekolah minggu sekarang itu ada renungan setiap hari baca firman Tuhan. Wow. Kamu masuk, kamu terhisap, kamu tertanam di baitnya Allah, Bapak Ibu Saudara. Kamu akan dirubah dan kamu terus masuk seperti pohon kurma yang akarnya merambat. Kamu tertanam, kamu mencari mata air, kehidupan firman Tuhan, dan kamu akan menemukan bahwa Tuhan tadi katakan, aku akan menuntun dia kepada mata air kehidupan. Wow! Penting hari ini untuk kita terus tertanam dan bertumbuh. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik. Saya akan berdoa untuk tutup. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita udah belajar, nggak usah lama-lama firman Tuhan, simple-simple aja. Kita belajar tentang bagaimana tertanam di bait sucinya Tuhan. Kita belajar bagaimana cara bertumbuh, bagaimana kita bisa mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana kita bisa meninggalkan dosa-dosa kita, dan kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau diubahkan, kita mau dibersihkan, kita mau dimurnikan Bapak Ibu. Karena tadi saya bilang bahwa syarat untuk masuk ke dalam perjamuan anak domba itu adalah kudus, bersih, dan suci. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Semesta, amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Yes. Kudus, kudus. Thank you Lord. Kuduslah Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang telah Engkau bagikan buat anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan ini sebuah rema yang tertanam di dalam hati. Agar mereka belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mereka tertanam di bait-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan mereka bertumbuh di dalam Engkau. Mereka terus berjalan meskipun mereka melalui segala rintangan masalah. Engkau berkata, aku akan menuntun mereka kepada mata air kehidupan. Materaikan firman yang sudah disampaikan Tuhan, tertanam subur sehingga berbuah dan rasanya manis. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.